Setelah pertemuan kelompok Xiaoyan dengan kalajengking racun langit, kesungguhan pun sontak melintas di mata Xiao Yishan. Jika mereka benar-benar ingin memburunya, kemungkinan pertempuran sengit tidak akan bisa dihindari lagi. Sementara itu, kalajengking racun langit perlahan turun sembari menyapu pandangannya ke arah bawah dan berkata, "Aku selalu bertanya-tanya mengapa kau berani mengantarkan diri ke tempat ini. Ternyata kau membawa bala bantuan. Namun kekuatan bintang 2 Douzong yang kau bawa itu sama sekali tak layak untuk menyerang raja ini." Xiao Yishan tampak sedikit tertawa dan mengatakan, "Aku datang ke tempat ini dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu darimu. Dalam hal ini tolong berikan monster core-mu padaku." Tatapan kalajengking racun langit pun seketika berubah menjadi suram ketika mendengar kata-kata tersebut. Tampaknya sekelompok orang yang datang ini memang tidak memiliki niat baik untuk menyerah. Sesaat kemudian dia lalu mengatakan, "Jika orang lain yang mengatakan perkataan itu, mereka pasti akan langsung kulenyapkan saat ini juga. Namun karena aku sangat terpesona denganmu, maka pelanggaran ini akan dibayar oleh pemuda yang ada di sampingmu." Setelah mengatakan itu, tubuh kalajengking racun langit pun seketika menghilang dan melesat tepat ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan segera menyipit begitu serangan datang. Dalam sekejap dia pun mengaktifkan gerakan 3000 petir dan pertarungan sengit pun akhirnya dimulai. Dalam hitungan detik, ekor tajam kalajengking racun langit tampak melesat lurus hingga menembus tubuh Xiaoyan. Namun sayang, sosok yang baru saja dia serang itu ternyata hanyalah bayangan yang diciptakan oleh Xiaoyan. Keterkejutan pun melonjak di wajah kalajengking racun langit. Dia sungguh tak menyangka bintang 2 Douzong mampu menghindari serangannya dengan sangat mudah. Sepertinya dia sudah terlalu meremehkan sosok pemuda ini. Namun tepat ketika dia akan kembali bergerak, sebuah pilar doki berwarna ungu tiba-tiba saja melesat dan menghantamnya dari belakang. Meskipun serangan yang dilancarkan oleh Xiao Yishan ini cukup kuat, tetapi hal tersebut sama sekali tak berguna di hadapan kalajengking racun langit. Sambil tertawa dia lalu berkata, "Gadis cantik, serangan kecil semacam ini tidak akan bisa melukai sang raja ini. Karena kalian semua sudah berani datang, maka aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian pergi." Setelah mengatakan itu, kalajengking racun langit pun tampak mengeluarkan raungan hingga membuat gemuruh yang menyebar ke segala arah. Tempat di mana Xiaoyan dan yang lainnya berpijak pun tiba-tiba bergetar. Mereka bisa merasakan banyak teriakan mengamuk yang datang mendekat. Sesaat kemudian, awan hitam pekat bercampur kabut beracun pun menutupi langit dari segala arah. Xiao Yishan buru-buru berteriak dan memperingatkan Xiaoyan untuk waspada, dikarenakan kalajengking racun langit alias Mohe baru saja memanggil binatang beracun penghuni Fallen God Stream. Seperti yang dikatakan Xiao Yishan, awan hitam yang mendekat itu ternyata adalah lautan binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Xiaoyan juga bisa merasakan ada 2 aura yang sangat kuat di dalam gerombolan tersebut. Meskipun aura ini lebih lemah dari kalajengking racun langit, tetapi Xiaoyan yakin kekuatan mereka setidaknya berada di bintang 4 Douzong. Selang beberapa waktu, Xiaoyan lalu mengangkat cincin di jarinya dan sosok Tianhuo beserta boneka siluman pun akhirnya muncul untuk bergabung dalam pertempuran. Dikarenakan jumlah musuh terlalu banyak, Xiaoyan lantas meminta Tianhuo untuk menghadapi Mohe bersama boneka siluman. Sementara dia dan juga Xiao Yishan akan membereskan gerombolan binatang beracun terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata ini, Tianhuo pun tampak menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika seorang diri dia jelas akan sangat kesulitan, namun dengan adanya bantuan dari boneka siluman yang setara dengan bintang 8 Douzong, pertempuran ini mungkin tidak akan terlalu sulit seperti yang dia bayangkan. Kalajengking racun langit yang melihat Tianhuo dan juga boneka siluman bersiap menyerang pun perlahan bersuara dan mengatakan, "Pak Tua, bukankah sikapmu ini sudah terlalu arogan? Raja ini adalah anggota dari Scorpion Dragon Tribe. Apakah kau masih berani untuk menyentuhku?" Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah begitu mendengar satu nama tersebut. Bagaimanapun suku ini bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia Magical Beast. Dikabarkan bahwa suku ini memiliki garis darah dari naga Void kuno di dalam tubuh mereka. Meskipun klan Scorpion Dragon Tribe ini tidak sekuat klan Phoenix Iblis Surgawi, tetapi mereka sudah termasuk dalam jajaran peringkat teratas. Xiaoyan benar-benar tidak mengharapkan kalajengking racun langit ini merupakan anggota klan tersebut. Namun karena permasalahan sudah sejauh ini, tidak ada jalan lain selain melanjutkan pertempuran. Tatapan Xiaoyan pun segera beralih ke arah Tianhuo dan memintanya untuk menghabisi kalajengking racun langit tersebut. Begitu teriakan Xiaoyan terdengar, boneka siluman pun seketika melesat dengan kecepatan penuh. Ekspresi Mohe dengan cepat berubah menjadi jelek ketika boneka siluman bergegas mendekat.
Niat membunuh tampak melonjak di matanya. Sambil tertawa dia lantas mengatakan, "Karena kalian semua mencari kematian, maka raja ini akan segera mengabulkannya." Pada saat yang bersamaan, Tianhuo juga melesat dari tempatnya berpijak. Suara tawa menggelegar seketika terdengar yang mengatakan, "Jika aku yang lama tidak kehilangan tubuhku, kau hanyalah semut di mataku ini. Meskipun ini kasusnya, aku yang lama pasti akan tetap mengambil esensi darahmu apapun yang terjadi." Mendengar perkataan itu, Mohe pun tampak tersenyum acuh tak acuh. Dia bukanlah sosok magical beast bodoh yang akan mengambil resiko untuk menghadapi Tianhuo dan yang lainnya seorang diri. Oleh karena itu, dia segera memanggil dua bawahan terkuat dari suku Kalajengking untuk membantunya. Xiao Yeshan pun buru-buru bersuara dan meminta Xiaoyan agar menyerahkan kedua magical beast tersebut kepadanya. Dengan begitu, Tianhuo beserta boneka siluman bisa leluasa untuk berhadapan dengan Kalajengking racun langit. Xiaoyan jelas cukup khawatir dengan keputusan ini dan bertanya, apakah itu semua baik-baik saja? Xiao Yeshan pun menjawab bahwa ini bukanlah masalah besar. Menurut pengamatannya, kekuatan kedua magical beast tersebut baru saja mencapai kelas Dozong. Jadi seharusnya ini bukanlah hal yang sulit untuk ditangani. Lebih baik kau fokus menghadapi gerombolan yang akan datang. Jika mereka sampai bekerja sama, kita mungkin akan benar-benar dikalahkan. Setelah kata-kata ini terdengar, dua sosok bawahan Mohe pun tampak muncul di hadapan Xiao Yeshan. Dengan suara tegas mereka lantas mengatakan, "Keluarlah dari tempat ini. Jika tidak, kalian semua pasti akan mati." Sesaat kemudian pertempuran sengit pun seketika meledak dan mengguncang seluruh area. Kedua magical beast tersebut benar-benar menyerang dengan sekuat tenaga dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Meskipun Xiao Yeshan adalah seorang wanita, tetapi mereka sama sekali tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Namun dengan kekuatan Dozong bintang 6 yang dimiliki Xiao Yeshan, dia pun berhasil memukul mundur pihak lawan dalam satu pertukaran. Sementara itu di tempat lain, Xiaoyan juga tampak sibuk menghadapi gerombolan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Berbagai macam serangan serta tebasan mematikan pun terus-menerus Xiaoyan lancarkan untuk melenyapkan gerombolan tersebut secepat mungkin. Teriakan penuh derita pun terus bergema ketika nyala api milik Xiaoyan membakar para magical beast yang datang. Namun jumlah magical beast yang dikerahkan Mohe terus bermunculan dan tiada habisnya. Meskipun begitu, hal ini sama sekali tak menurunkan semangat tempur Xiaoyan. Sesaat kemudian api hijau giok pun tampak melonjak di tangan Xiaoyan. Dia lalu membentuk beberapa segel tangan dan roh api serigala yang terbentuk dari teknik 5 cincin api pun akhirnya muncul. Di bawah perintah Xiaoyan, serigala api pun sontak mengamuk dan melesat ke segala arah. Suhu panas yang dipancarkan secara alami membuat para magical beast yang datang kembali dilenyapkan hingga tak tersisa. Pembantaian yang dilakukan Xiaoyan ini jelas membuat Mohe cukup terkejut. Tidak disangka bintang 2 Dozong sepertinya ternyata memiliki api surgawi yang sangat menakutkan. Tianhuo yang melihat Mohe lengah pun segera bertindak dan berhasil melayangkan pukulan super keras tepat di dada Mohe, hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah segar. Setelah menerima pukulan tersebut, Kalajengking racun langit pun sontak dipenuhi amarah yang membara. Ini merupakan pertama kalinya dia merasa terpojok di wilayah kekuasaannya sendiri. Oleh karenanya dia pun bersumpah akan menghabisi mereka semua saat ini juga. Tanpa berbasa-basi lagi, Mohe lantas meraung keras dan mengaktifkan sebuah teknik bernama penekan langit. Dan dalam sekejap tubuhnya pun langsung membengkak dan berevolusi ke dalam wujud Kalajengking berukuran lebih dari 1000 kaki. Namun sayang, meskipun dia sudah berevolusi, tetapi boneka siluman sama sekali tak menghiraukan perubahan tersebut dan terus melancarkan tinju kerasnya tanpa henti. Mohe yang semakin dipenuhi amarah pun lantas berteriak sembari mengatakan, "Para bajingan, raja ini akan mencabik-cabik kalian sampai hancur." Setelah mengatakan itu, Mohe lantas memadatkan energi Doqi di dalam tubuhnya hingga membentuk sebuah bola energi berwarna merah terang dalam sekejap mata. Aura serta tekanan yang terpancar dari serangan ini bahkan membuat ahli sekelas Tianhuo merasa waspada dan meminta semua orang agar lebih berhati-hati. Dia jelas mengerti kalau bola darah ini tidak sesederhana seperti serangan-serangan sebelumnya. Dalam hitungan detik, bola darah tersebut pun akhirnya melesat lurus bagaikan sinar laser ke arah kelompok Xiaoyan berada. Di situ Tianhuo lantas meminta Xiaoyan agar segera memerintahkan boneka siluman untuk memblokir serangan tersebut. Sementara dia akan mencari cara untuk menghentikan pergerakan Kalajengking racun langit ini. Setelah pergerakannya terkunci, boneka siluman harus melepaskan serangan terkuatnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Sesaat kemudian Tianhuo pun lalu membentuk beberapa segel.
dan sebuah jaring raksasa pun tiba-tiba terbentuk dan mengurung seluruh bagian tubuh kalajengking racun langit. Pengekangan ini secara alami membuat Mohe tidak bisa bergerak sedikit pun. Terlebih dengan ukuran tubuhnya saat ini, dia benar-benar semakin kesulitan untuk bisa melepaskan diri. Pada saat yang bersamaan, boneka siluman pun tampak melesat dari langit. Dengan kekuatan penuh, dia lantas melepaskan pukulan terkuatnya tepat di kepala kalajengking racun langit tersebut. Kombinasi serangan mematikan ini berhasil memberikan dampak serius bagi kalajengking racun langit. Tidak mau menyerah, Mohe yang terkurung pun terus memberontak dan melepaskan racun korosif ke segala arah sebagai bentuk perlawanan untuk bisa melepaskan diri. Tatapan Xiaoyan pun seketika berubah menjadi suram. Dia merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang aneh. Oleh sebab itu, dia pun segera memerintahkan boneka siluman untuk kembali melancarkan serangan demi menghentikan magical beast tersebut sepenuhnya. Serangan bertubi-tubi ini pun akhirnya berhasil membuat kalajengking racun langit tak berkutik. Sambil menahan rasa sakit, Mohe lantas berkata, "Aku bersumpah atas nama seluruh garis keturunan naga kuno yang ada di dalam tubuhku, bahwa aku tidak akan membiarkan kalian semua pergi dengan tenang." Setelah kata-kata terakhir itu terucap, boneka siluman pun segera mengepalkan tinjunya dan sekali lagi melesatkan serangan terkuatnya dan akhirnya sang kalajengking racun langit pun tumbang sepenuhnya. Kematian penguasa Fallen Godstream ini secara alami membuat seluruh magical beast yang sebelumnya menyerang seketika dipenuhi rasa takut dan bergegas pergi. Sementara itu, di sisi lain, dua bawahan terkuat yang dipanggil Mohe tampak dipenuhi rasa ketidakpercayaan ketika melihat bahwa raja mereka telah ditumbangkan. Dengan penuh amarah mereka lantas berkata, "Karena kalian sudah berani menghabisi raja kami, suku naga kalajengking racun langit tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah." Namun sayang, salah satu dari mereka memiliki pemikiran yang berbeda dan memutuskan untuk pergi sejauh mungkin. Menurutnya hanya orang bodoh yang mau berhadapan dengan 4 elit Douzong sekaligus. Melihat hal itu, Xiao Yishan pun segera menatap ke arah bawahan Douzong tersebut dan berkata, "Apakah kau ingin pergi sendiri atau haruskah aku yang mengantarmu secara langsung?" Bawahan tersebut pun sontak tertegun. Jika dia bersikeras tinggal, maka hanya kematianlah yang akan menghampirinya. Oleh karena itu, lebih baik mundur untuk sementara waktu dan melaporkan semua masalah ini terlebih dahulu. Sebelum berpisah, dia sekali lagi memperingatkan kelompok Xiaoyan bahwa suku naga kalajengking racun langit pasti akan membalas semua perbuatan ini di masa depan. Setelah pertempuran berakhir sepenuhnya, kelompok Xiaoyan pun bergegas mendekati mayat Mohe untuk mengambil bagian yang mereka butuhkan. Jika terlalu lama menunda, takutnya hal ini akan menarik perhatian para magical beast tingkat tinggi lainnya yang masih tersembunyi di wilayah Fallen Godstream ini. Singkat cerita, Xiaoyan lantas mengerahkan api hijau giok dan membakar seluruh bagian tubuh Mohe hingga tak tersisa. Setelah terurai, esensi darah murni yang terkandung di dalam mayat tersebut pun akhirnya berhasil didapatkan. Tentu saja benda yang paling mereka butuhkan, yaitu inti core magical beast tingkat 7 juga berhasil mereka dapatkan. Dengan ini masalah tubuh racun serta penyempurnaan tubuh baru Tianhuo akan terselesaikan sepenuhnya. Tianhuo pun sontak tersenyum bahagia. Setelah sekian lama terjebak dalam bentuk spiritual, kini dia akhirnya bisa bangkit kembali dan memiliki tubuh fisik layaknya manusia normal. Sesaat kemudian dia lantas mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Bocah, aku pasti akan selalu mengingat kebaikanmu ini sepanjang hidupku." Setelah semua urusan terselesaikan, kelompok Xiaoyan pun segera melanjutkan perjalanan dan bergegas meninggalkan area pertempuran tersebut secepat mungkin. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.